Oke, saya mulai aja cara untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Ya, semangat pagi pastinya ya. Apa kabar? Hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, senang sekali hari ini kita bertemu lagi di acara online. Sedih ya, bulan Juli kita jarang sekali bertemu. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini kita waktunya akan lebih sering untuk bertemu, baik itu dari sesi Taper Talk maupun di training-training dan juga dengan SMD. Dan juga ada wajah baru ya, wajah baru, kita menggunakan aplikasi baru yang mudah-mudahan akan lebih baik ke depannya ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini seperti biasa kita berdoa dulu ya untuk kelancaran acara hari ini ya, karena walaupun secara online juga malah lebih tegang, malah yang bantuin saya hari ini deg-degan nih. Mudah-mudahan acaranya hari ini sukses. Yuk kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita cheers ya, masih ingat dong cheers sama Hotaros. Yuk biar ibu-ibu ingat, diketik ya cheersnya Mahotaro apa. Siapa kita? Mahotaro. Siapa kita? Mahotaro. Go 2M, kita sukses bersama. Mahotaro, we are the best, we are the champion. From zero to hero. Yes, yes, yes. Oke. Senang sekali walaupun hari ini saya ngomong sendirian, tapi ternyata nggak sendirian. Hari ini ada yang akan menemani saya untuk bantu saya dan memberi info pada teman-teman semua, sharing dari salah satu manajer baru yang ada di SLD Mahkota Ros. Udah tahu siapa? Yo, udah dikirim kan flyernya? Siapa nih hari ini Taper Talks-nya? Taper Talks hari ini saya bersama siapa? Ayo ditulis di kolom komennya. Saya dengan siapa hari ini? Oke. Senang banget sini ada Bu Alina, Umi Salama, Mbak Tuti, Mbak Nunung, Mbak Bu Rehan, ya kan, Bu Rifa, Mbak Lis, ya. Ayo dipanggilin teman-temannya semua konsultannya, karena hari ini Taper Talk-nya insya Allah akan seru sekali. Ya. Oke. Belum ada yang menjawab pertanyaan saya nih. Hari ini Taper Talk saya bersama siapa? Ada yang tahu? Harusnya tahu ya. Iya, Kak Fitri kata Mbak Indah. Oke, hari ini kita akan Taper Talk bersama Mbak Fitri Nur Anissa, ya, seorang manajer baru yang bergabung di SLD Mahkota Ros. Sebelum kita ketemu sama orangnya langsung, saya membacakan dulu biografi dari Mbak Fitri ini ya. Namanya Mbak Fitri Nur Anissa. Tempat tanggal lahirnya 19 Maret 1994. Aduh, sama saya umurnya berapa tahun ya bedanya? Beda tipis sih Bu ya umur saya sama Mbak Fitri. Oke, statusnya sudah menikah, memiliki satu putri, umurnya baru 1 tahun ya, namanya Esa, lucu banget ya. Kalau ibu-ibu sering lihat Instagramnya Mbak Fitri itu sering banget tuh ada Esa di situ. Oke, sebelum Tupperware, kesibukan Mbak Fitri adalah sebagai karyawan swasta. Kemudian mulai join di Tupperware itu November 2019. Jadi belum lama ya Bu ya, belum setahun. Dan ternyata bergabung November 2019, Mbak Fitri sudah menjadi manajer di SLD Mahkota Ros itu di bulan Maret tahun 2020. Oke, dan subhanallahnya dan luar biasanya, manajer di bulan Maret ternyata dalam waktu 2 bulan Mbak Fitri akhirnya rank up atau naik levelnya dari manajer biasa menjadi star manager, yaitu one star manager. Apa sih one star manager? Yaitu setelah Mbak Fitri jadi manajer, ternyata Mbak Fitri juga mengajak manajer konsultannya untuk menjadi manajer juga, ya, yaitu Mbak Hera. Ya, alhamdulillah di awal Agustus ini pun Mbak Fitri melahirkan lagi satu manajer lagi, yaitu Mbak Dwi Rahmawati. Jadi sudah punya 2 manajer, keren. Baru jadi manajer melahirkan 2 manajer. Insya Allah akan naik levelnya ke 3 star, yaitu memiliki 3 star manajer. Wow, udah gak sabar dong kasihnya ibu-ibu kan, pengen tahu kok bisa sih Mbak Fitri
baru bergabung November, di Maret sudah jadi manajer, lahirin lagi. Bu bayangkan ya, Tupperware itu bukannya MLM ya, maksudnya gini, dalam arti kata kita backgroundnya adalah sebagai direct selling, yaitu penjualan secara langsung. Kalaupun dibilang MLM, semi MLM dengan arti kata dia berbatas, tapi juga di Tupperware itu kita nggak ada yang namanya yang duluan gabung itu tinggal uncang-uncang kaki aja dia dapat bonus, enggak, karena di Tupperware itu ada work standar yang harus dijalankan baik sebagai mother maupun sebagai anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata anaknya juga omsetnya besar, mothernya juga nggak ada penjualan, mothernya nggak dapat apa-apa. Jadi kita sama-sama ya, walaupun mungkin si mother lebih duluan jadi manajer, walaupun misalnya ternyata dua-duanya ada sales dan akhirnya si mother lebih besar, wajar. Kenapa? Karena si mother ini selain dia mencari konsumen ataupun konsultan baru, juga dia membina, ya kan, sampai akhirnya dua-duanya jadi manajer ya. Jadi Tupperware itu direct selling, dimana kita semua sama-sama kerja. Top banget di Tupperware itu ya. Nanti kapan-kapan juga saya akan sharing di mata MUI ya. Waktu itu saya pernah acara nasional distributor meeting di Makassar, ada dari salah satu staf dari MUI datang ke meeting kita, dan sana diinfokan bahwa alhamdulillah Tupperware itu halal ya Bu ya, halal karena kita bukan sistem MLM. Oke, udah gak sabar dong Bu, pingin dengar ceritanya ya, kok bisa Mbak Fitri dalam waktu cepat bisa sukses bersama Tupperware, tambah lagi kondisi pandemi seperti ini ya. Kondisi pandemi seperti ini malah membuat Mbak Fitri malah naik dan malah melahirkan lagi manajernya. Yuk kita panggilkan Mbak Fitrinya. Mbak Fitri, apakah sudah bisa join? Wih, keren banget. Aduh, kita nggak janjian tapi bajunya serasi ya. Oh iya ya. Bisa sama ya, pinky ya. Iya, kita Pinky Dusty ya, Dusty Pink ya. Padahal iya, Dusty Pink. Berarti kita sehati banget. Halo, selamat pagi Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri, gimana? Semangat pagi. Mbak Fitri mau menyapa dulu mungkin sini teman-temannya ada luar biasa. Oke. Yuk bisa sapa dulu teman-temannya Mbak Fitri. Oke. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi sama Fitri. Nah, hari ini seneng banget Fitri diundang sama Bu Didit langsung untuk Tuppertalk. Di sini kita akan sharing session. Teman-teman harus nonton karena ini adalah moment of truth. Itu adalah pengalaman secara nyata yang udah saya alami sendiri gitu. Iya, keren banget. Siap dong nih ya Mbak Fitri ya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, sampai saking takut kelewatan sampai saya ketik nih. Tadi saya mau kirim ke Mbak Fitri nih, tapi enggak. Waduh. Maunya apa adanya yang saya tanyain dijawab sama Mbak Fitri ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya juga bisa tanya ya, nanti akan dibantu sama teman saya untuk ditampilkan pertanyaannya. Oke, Mbak Fitri, kita pengen tahu dong sebenarnya keseharian Mbak Fitri itu sebelum bergabung Tupperware itu bagaimana? Sebelum bergabung dengan Tupperware, sebelumnya saya kerja juga, cuma di karyawan swasta. Cuma setelah bekerja terus melahirkan, saya memiliki satu anak, terus akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, kemudian aku kenal Tupperware itu dari mama mertua aku. Mama mertua aku ngajakin aku ke SL5 Kota Ras, ke Condet. Ya udah, aku akhirnya awalnya cuma bilang yuk temenin mama yuk ke Tupperware. Nonton aja. Oh ya udah, iya ayo Tupperware lah tuh. Nah, di sana di Tupperware itu aku kenal sama Ibu Halimah. Itu dia adalah manajer aku, Ibu Halimah. Terus juga kenal sama Bu Didit langsung. Gitu. Oh, jadi sebelum datang ke kantor Tupperware memang Mbak Fitri sudah pakai produk Tupperware? Sebelumnya udah pakai, udah lama. Cuma kayak ya udahlah, cuma sekedar pakai aja, nggak kepikiran bakal jualan Tupperware gitu. Jualan Tupperware. Oke. Itu tadi Mbak Fitri melahirkan itu masih bekerja atau sudah resign? Udah resign. Akhirnya aku udah resign. Udah hamil itu aku udah resign. Hamil, resign, memang sudah niat ingin mengurus anaknya ya. Betul banget.
Dan belum punya bayangan nih, Mbak Fitri nih jadi ibu rumah tangga mau ada tambahan penghasilan atau enggak, atau mau cari kesibukan apa, tadinya nggak kepikiran Mbak Fitri ya? Betul. Jadi awalnya emang nggak kepikiran sama sekali kalau bakal join Tupperware. Sebenarnya waktu itu cuma nemenin mamaku aja untuk nemenin waktu luang kan ya. Ya udahlah, daripada di rumah ngapa-ngapain ya udah ikutlah ke Tupperware. Nah di situ aku banget ya. Rindu banget ya, ingin apa namanya, jadi ibu-ibu yang mungkin juga yang belum ketemu saya secara offline, kita tuh dulu ada yang namanya assembly-nya di kantor ya, jadi waktu itu November ya, jadi Mbak Fitri bawa Esal ya, Esal ya? Iya Esal, itu anak aku masih kecil banget. Bawa Esal masih bayi, masih 6 bulan ya, belum 6 bulan ya, masih iya, Adi. Belum. Itu datang ke acara Tupperware bulan kalau nggak salah deh Bu Dini Tupperware. Nah iya, di situ Mbak Fitri akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung bersama Tupperware. Benar banget. Betul. Dan memang saya ingat banget pada saat assembly dan training itu Mbak Fitri benar perhatiin banget sampai saya kalau memberikan contoh ya kan, memberikan contoh sampai Mbak Fitrinya saya majuin ke depan, saya bilang ini kalau jadi manajer si A, si B, si C, si D, dan akhirnya benar ya. Dalam waktu cepat ternyata Mbak Fitri ikutin sistem yang ada di Tupperware dan ini jadi manajer. Nah, terus kenapa kok akhirnya Mbak Fitri mau memutuskan gabung? Kan Mbak Fitri kan basic sebelumnya adalah karyawan ya, bukannya pedagang ya kan? Nah, betul. Ikut acara assembly, terus kok kenapa kok gara-gara di assembly apa yang membuat Mbak Fitri pada saat ikut assembly itu saya join deh di Tupperware, saya mau deh kayak di Tupperware, itu apa yang membuat Mbak Fitri memutuskan itu? Ya, jadi awalnya pas datang ke assembly itu inget banget lagi produk launching promo. Dan di sana aku juga inget banget itu diajarin jenjang karir. Nah, itu pas banget tuh. Di situ aku ngeliat dari penjelasannya Bu Didit, informasi tentang jenjang karir. Itu kayak, wah, hebat banget ya. Bener nih. Fitri awal bilang, bener nggak ya bisa dapat penghasilan tak terbatas kayak yang dijelasin Bu Didit nih? Nah, akhirnya pas di situ mama mertua aku, udah Fit, gabung aja, kata dia gitu kan. Tapi gimana nih Mbak, karena kan Fitri awalnya tuh nggak modal ya, jadi emang sama sekali nggak pakai modal, cuma modal member doang, 100.000. Oke, cuma modal 100.000 aja ya, jadi sudah iya. yang 100.000. Oke, terus? Bener banget. Nah terus akhirnya mama bilang ya udah gabung aja, akhirnya didaftarin tuh sama Bu Halimah, daftar untuk member. Nah waktu awal itu karena emang Fitri nggak ada modal ya, jadi masih minjem barang dari ibu manajer Fitri, dari Ibu Halimah. Betul, jadi pinjemin sama Ibu Halimah. Ya udah Fit, gak apa-apa kalau kamu mau pakai dulu nih barang-barang ibu. Ya udah, akhirnya aku bawalah tuh si barang-barang itu, aku bawa ke kantor aku yang lama, ke kantor aku yang lama. Teman-teman kantor lama, oke? Betul. Jadi aku langsung bawa produk, karena kan kayaknya kalau bawa produk tuh lebih asik daripada kita cuma bawa katalog doang. Kan orang kadang lebih suka lihat langsung ya produknya kayak gimana. Jadi aku langsung tuh bawa produk ke kantor yang lama, tawarin ke teman-teman. Akhirnya pada mau beli satu-satu. Ya alhamdulillah, walaupun cuma botol, tapi itu kayak buat Fitri kayak, wah ini kayaknya ada peluang nih buat Fitri, karena Fitri dapat penghasilan kan, seenggaknya Fitri dapat margin 25% dari harga botol tersebut. Ya udah, akhirnya dari situ asik, akhirnya udah fokusnya tuh kayak kan selama ngurus anak kan biar nggak bete di rumah gitu ya Bu ya, jadi suka ada yang party. Waktu itu karena belum COVID, Fitri sempat party juga sama manajer Fitri, jadi kita ngadain party kayak bikin demo masak gitu, bikin brownies, entah apa, pakai Speedy Mando atau pakai Steam It kayak gitu. Oke, responnya gimana tuh pas mereka lihat? Karena kan memang orang-orang kan tahunya Tupperware hanya tempat makan, tempat minum ya. Tapi ternyata pada saat dia mau sama Mbak Fitri, itu respon mereka seperti apa? Respon mereka emang bagus sih, maksudnya pas ngeliat langsung, wah emang ada ya buat alat pengiris bawang di Tupperware kali? Lah ada, ini Fitri bawa nih, terus Fitri kasih lihat juga, gitu dia simple, praktis, makanya juga cepet kan. Fitri waktu itu demoin Speedy Mando, pas waktu di kantor juga pakai Speedy Mando. Nah udah, sama Speedy Gritter juga.
Nah, terus pas kebetulan kan mama itu RW ya, jadi suka ada acara arisan atau PKK, kita kumpul-kumpul di rumah mama waktu itu karena belum COVID. Jadi di situ aku ngadain tuh party, ntar bikin brownies, pakai steam it juga, kayak gitu. Terus mereka jadi kayak mereka juga nggak cuma ngerasain makanannya doang, tapi mereka juga ngeliat, oh tutorial masaknya tuh kayak gini, ternyata simple, ternyata lebih cepat pakai Tupperware, ternyata lebih aman, kayak gitu sih lebih tepatnya. Iya, mantap. Oke, jadi akhirnya Mbak Fitri benar-benar ngejalanin ya bahwa Tupperware itu memang harus apa ya? Ya kalau saya lihat tadi kan Mbak Fitri langsung bawa barangnya kan, kadang-kadang orang kalau lihat dari buku ya, yang dilihat apa sih ini barangnya ukurannya segimana, besar apa kecil. Jadi tadi pertama Mbak Fitri langsung bawa barangnya dan pastinya salah satu yang membuat teman-temannya beli karena oh sekarang Mbak Fitri jual Tupperware gitu ya. Jadi semacam branding ya. Jadi akhirnya Mbak Fitri jalaninnya branding. Jadi oh itu tuh anaknya Bu RW, ya menantunya Bu RW sekarang jualan Tupperware ya. Itu yang jadi branding, keren banget ya. Terus, nah kan tapi gini, Mbak Fitri join 2019 November, nggak pakai modal. Tapi kok ternyata di Maret, Mbak Fitri bisa jadi manajer ya kan. Untuk menjadi manajer kan bukan dengan omset yang kecil ya kan, omsetnya udah puluhan jut ya kan, belasan jut, puluhan jut malah ya. Itu gimana Mbak Fitri kok bisa dan saya kalau lihat itu apa namanya, kalau kita bilangnya WSA ya ibu-ibu ya, namanya work standard activity dari seorang manajer. Jadi sebelum manajer kan MIQ ya, itu memang banyak reportnya. Nah itu gimana cara ngejalaninnya kok Mbak Fitri bisa udah nggak pakai modal, terus malah bukan hanya jualan aja, tapi ternyata Mbak Fitri itu bisa membangun unit sampai akhirnya selesai unitnya di manajer di bulan Mei. Mei ya. Maret ya, jadi waktu awal join kan November 2019, terus naik ke manajer itu di bulan Maret 2020. Nah, prosesnya itu emang nggak semudah yang kita bayangkan. Benar-benar butuh perjuangan ya, Bu. Butuh perjuangan. Dan itu semua berkat support dari keluarga, pastinya support dari keluarga, terus juga support dari ibu manajer dan ibu leader yang lainnya. Juga dari Bu Didit nih, yang selalu ngasih inspirasi ke Fitri. Nah, awalnya itu kan waktu join sempat diinformasikan juga kan, nih nanti tuh ada MEQ loh, MEQ itu Manager Qualified, nanti ada syaratnya seperti ini. Nah, itu Fitri pikir gimana ya caranya biar Fitri bisa nih MEQ, bisa contreng. Terus Fitri akhirnya Fitri itu awal rekrut dari teman-teman dulu nih. Dari keluarga sama teman ya. Betul, dari keluarga sama teman-teman. Menyimak ya, yang saya bilang kalau rekrut yang pertama kali yang harus direkrut adalah keluarga dan keluarga atau sama teman terdekat. Nah ya udah akhirnya Fitri rekrut, Fitri ajak member itu ada namanya Hera dan dia juga sekarang udah jadi manajer sekarang. Nah itu awal tuh Fitri rekrut keluarga sama Hera. Nah ternyata si Hera juga aktif nih, alhamdulillah dia maksudnya memang dia juga jualannya bagus seperti itu. Nah akhirnya nggak lama dari rekrut awal itu dari teman dekat dan keluarga, Fitri naik ke manajer. Nah di saat naik ke manajer itu, Fitri cari akal nih gimana ya supaya bisa dapat rekrut member lebih banyak, karena semakin banyak yang kita rekrut kan semakin banyak juga penghasilan yang akan kita dapat. Akhirnya Fitri aktif di sosial media, tepatnya di Instagram dan di Facebook. Nah, Fitri coba iklanin produk-produk Tupperware di sosmed. Jadi nggak cuma di WhatsApp aja. Kalau waktu awal kan cuma di WhatsApp aja nih fokusnya, kayak ya udah nawarin aja ke teman-teman yang kenal gitu kan. Nah, terus Fitri pikir kayaknya kalau di sosmed jangkauannya itu lebih banyak, lebih besar. Jadi bisa siapa aja bisa ngelihat bisa ngelihat produk Tupperware. Akhirnya Fitri langsung upload semuanya itu ke sosmed, ke Instagram dan juga di Facebook. Dan alhamdulillah dari Instagram itu banyak banget teman-teman yang DM dari mana aja, sampai yang di luar pulau Jawa juga banyak yang nge-DM Fitri lewat Instagram mau join member Tupperware. Itu nggak kenal ya Mbak Fitri ya? Mbak Fitri nggak kenal sama sekali ya? Nggak kenal sama sekali.
Tapi waktu yang program MIQ itu benar-benar dari termasuk yang di sosmed itu atau yang masih di awal-awal itu yang kayak OP tadi yang keluarga lingkungan? Kalau pas yang MIQ itu Fitri dari keluarga sama teman dekat. Keluarga sama teman ya, auto proses Iya, menjadi MIQ-nya ya. Jadi proses jadi manajer betul. itu ternyata Mbak Fitri menawarkan terus merekrut orang-orang yang dari keluarga, dari teman segala macam. Dan ternyata juga alhamdulillah didukung mempunyai konsultan yang ternyata aktif juga ya, Mbak Hera. Iya, Jadi sama-sama betul. dan akhirnya pada saat Mbak Fitri jadi manajer di bulan Maret, Mbak Hera jadi manajer di bulan apa Mbak? Lupa saya. Mbak Hera jadi Hera itu manajer di bulan Mei. Bulan bulan Mei. Mei ya. Iya. Hmm. Pada saat Mbak Fitri jadi manajer, Hera kalau salah contring MIQ ya. Iya, Contring betul. MIQ ya, contring MIQ MIQ. di Maret sama April, bulan Mei-nya Mbak Hera jadi manajer, keren banget. Betul. Nah, terus responnya gimana nih? Respon keluarga nih pas tahu Mbak Fitri kan ibaratnya kan Mbak Fitri itu kan memutuskan resign karena mau jadi ibu rumah tangga, ngurus Esa. Tapi ternyata akhirnya Mbak Fitri jadi seorang manajer di Tupperware. Ini responnya keluarga gimana nih? Nah, responnya benar-benar luar biasa banget Bu Didit. Pada nggak nyangka gitu, nggak nyangka Fitri sendiri aja nggak nyangka. Jadi nggak nyangka, keluarga juga pada bilang, wah hebat loh sekarang udah bisa jadi manajer ya gitu. Makanya itu kayak kebanggaan tersendiri buat Fitri sih sama gabung di Tupperware bisa selevel ini tuh kayaknya ya Allah bersyukur banget. Oke. Jadi dukungannya yang saya tahu sih memang pasti dukung banget karena suami selalu mengantarkan ya setia menemani. Mbak Fitri bisa bawa motor, bawa mobil? Bawa motor, bawa mobil Fitri nggak bisa Bu. Oh, seorang Mbak Fitri nggak bisa bawa motor, nggak bisa mobil, tapi jadi manajer. Jadi nggak ada halangan ya, Bu. Kadang suka ada, aduh Mbak, saya nggak punya kendaraan, saya nggak bisa naik motor. Tapi ternyata seorang Mbak Fitri yang nggak bisa naik motor, nggak bisa bawa mobil, ternyata ditemani dengan suami ya, akhirnya kemana-mana. Tadi temenin suami dong nih. Kenapa Bu? Kemana-mana temenin suami berarti atau? Iya benar. Jadi kalau ngambil barang itu udah pasti sama Pak suami yang selalu menemani. Selalu menemani ya. Oke. Terus nih, mertua gimana nih? Kan pertama kali yang ngajakin mertua nih. Responnya mertua gimana? Pas tahu wah Mbak Fitri ternyata bukan hanya jadi konsultan tapi jadi manajer nih. Gimana respon mertua nih? Responnya benar-benar kaget, terus juga ngucapin, waduh selamat ya Fit udah jadi manajer gitu. Bener-bener seneng banget karena berkat dari mama mertua aku juga kan aku bisa jadi manajer, bisa join dengan Tupperware kayak gitu. Ya, nah itu luar biasa banget. Jadi memang untuk mengenalkan Tupperware itu bisa ke siapa aja. Ya, buat ibu-ibu semua yang hari ini ikut acara Tupper Talk, Bu, jangan pernah yang namanya ragu menawarkan Tupperware ke siapa aja. Oh, Mbak Hera ikutan tuh. Oh, Mbak Hera Mei katanya. Mbak Hera ikutan tuh. Hai, Mbak Hera. Mbak Hera tunggu teman lainnya ya. Nanti kita Tupper Talk juga. Jadi emang kita kalau menggunakan Tupperware itu nggak usah mikir, aduh entah ke siapa ya nawarinnya, ke siapa aja ya. Saya selalu bilang kalau di assembly atau training kita menggunakan Tupperware kepada KLOP dulu ya pastinya, yaitu keluarga, lingkungan, organisasi dan pribadi. Ya, jadi nggak usah, aduh ntar kalau dia nggak beli gimana, ibu-ibu mau hilangkan pikiran-pikiran negatif ya, hilangkan pikiran-pikiran entar kalau nggak beli gimana, entar kalau orang ini utang gimana, entar kalau orangnya nggak bayar gimana, hilangkan itu dulu semua ya. Seperti halnya Mbak Fitri ternyata bertemu Tupperware itu dari ibu mertuanya ya, dikenakan Tupperware oleh ibu mertua dan alhamdulillah luar biasa dan waktu cepat Mbak Fitri bisa. Terus juga di sosmednya ibu-ibu mungkin nanti bisa di follow nih Instagram Mbak Fitri, namanya apa? Instagramnya @fitrinat, Fitrinya biasa, Fitri tambahinnya NATH. Nyambung aja. Itu luar biasa banget Bu. Jadi Tupperware itu memang kita ada kode etiknya ya. Kita tidak boleh jual Tupperware di e-commerce ya. Kita nggak boleh jual di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Walaupun memang sekarang ada, tapi itu sedang diberantasin dan memang agak sulit ya Bu ya. Sama halnya kayak pemerintah memberantas narkoba
ya. Iya. Makin diberantas makin banyak, tapi udah nggak usah dipikirkan. Nah itu dia, nih sudah dicantumin nih Instagramnya Mbak Fitri. Nah iya itu dia, Oh, langsung aja di asisten, follow. iya, asisten saya luar biasa, aduh luar biasa banget, ini bantu saya banget ya. Jadi di sosmed itu, baik itu ibu-ibu punya Instagram, ibu punya YouTube, punya Facebook, itu benar-benar kita harus soft selling ya. Nanti bisa kalau yang mungkin sudah beberapa yang sudah ikut ya training soft selling, nanti kapan saya akan memberikan versinya saya ya. Jadi kita mempromosikannya itu dalam bentuk soft selling. Jadi bukan jualan langsung nih Bu, ada Eco Bottle harganya 4345, enggak, tapi buatlah banyak orang tahu bahwa kita adalah menjual produk Tupperware ya kan, memberikan segala macam servis yang dibutuhkan oleh orang luar sana. Ih, keren banget. Itu sosmednya benar jalan banget ya Mbak Fitri ya. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang sudah didapatkan Mbak Fitri selama masuk di Tupperware? Banyak banget. Apa aja nih Mbak Fitri? Yang pastinya tuh ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Karena di Tupperware itu kita nggak cuma jualan aja, tapi ada trainingnya juga. Jadi di sana tuh kita dikasih tahu lah produk knowledge-nya. Itu tuh menurut Fitri paling penting sih, ilmu. Ilmu tuh paling penting. Itu yang Fitri dapat. Tuh. Terus yang kedua, Fitri udah dapat penghasilan tetap dari Tupperware. Itu penghasilan tetap every month itu udah langsung masuk ke rekening. Ih, nolnya ada berapa Mbak Fitri? Aduh, alhamdulillah pokoknya cukup Bu. Terus kamu bilang nolnya udah 6 Bu. Nolnya iya, alhamdulillah udah 6. Nolnya udah 6, betul. Benar. Terus juga selain dapat transferan tiap bulan dari Tupperware, Fitri juga udah dapat keuntungan jualan pribadi, juga udah dapat keuntungan 25% dari notnya, betul. Terus juga Mbak Fitri masih punya konsumen berarti ya? Masih punya konsumen masih dong, masih alhamdulillah Bu masih. Yang penting kalau Fitri sih ngebangun engagement ya, jadi relasi. Jadi kalaupun customer udah beli sekali, jangan kita tinggalin aja, tapi kita bisa kalau bisa kita tetap nanya-nanya ke dia, gimana nih Tupperware-nya, ada kendala atau enggak. Atau kita bisa ngebantu, kayak misalkan mau klaim barang, karena kan Tupperware itu bergaransi. Nah, itu kita bisa manfaatkan dari situ Bu Didit, gitu. Terus selain itu juga aku udah dapat banyak banget hadiah, udah bertubi-tubi deh sampai udah full hadiah dari Tupperware. Karena enaknya itu di Tupperware itu selalu ada challenge. Nah itu yang bikin semangat Fitri juga sih, ada challenge itu kayak tuh memotivasi, wah gimana caranya biar Fitri ini bisa nih dapetin hadiahnya gitu. Itu motivasi juga sih challenge. Terus juga selain itu Fitri udah dapat, aduh banyak banget ya Brit ya, udah tak terhitung ya. Yang jelas sekarang alhamdulillah semenjak COVID ini Fitri seenggaknya udah punya tabungan pendidikan untuk anak, itu berkat dari Tupperware. Dari Tupperware udah punya tabungan buat sekolahnya Esa. Keren, iya, udah prepare nih buat tabungan nanti ESAL dari Tupperware. Punya ya dari Tupperware, keren. Nah, terus kan tadi Mbak Fitri sempat bilang Mbak Fitri senang banget sama challenge-challenge dari Tupperware. Pastinya challenge-challenge itu tuh nggak kecil. Ya, yang saya tahu tuh nggak pernah yang namanya udah bukan target jutaan lagi, tapi sampai puluhan juta. Nah, respon pertama Mbak Fitri melihat challenge itu, terus bagaimana bisa kan kasar gini, 25 juta gitu kan. Nah, responnya seperti apa Mbak Fitri? Terus kok bisa sampai mencapainya? Mungkin bisa kasih tipsnya nih sama teman-teman yang lagi nonton hari ini. Jadi kalau untuk Fitri sendiri, responnya ketika ngeliat challenge tuh bukan kayak, ya aduh ini mah nggak bisa, nggak. Jadi Fitri udah menanamkan dalam diri Fitri untuk bilang, jangan pernah bilang nggak bisa. Karena nggak ada hal yang nggak mungkin. Selagi kita ada usaha dan niat, pasti itu bisa. Jadi Fitri selalu positive thinking aja. Bismillah aja gitu. Bismillah, pasti bisa nih. Cobalah gitu. Yang penting kita udah coba semaksimal mungkin kayak gitu. Terus jadi akhirnya udah berarti optimis dulu ya mindsetnya. Ada lagi ya ibu ya mindset. Mau dibilang wah ini mau berangkat ke luar negeri targetnya ratusan juta, jangan saya pikir nggak usah lah, mendingan kita pergi sendiri, nggak usah Bu, Bismillah aja, positive thinking dulu, Bismillah aja. niatin, berarti punya apa ya, punya impian,
punya impian untuk mengejar challenge itu. Ibaratnya kalau kekejar, alhamdulillah banget. Kalau nggak kejar, nggak ada yang marahin juga ya, Mbak Fitri ya. Iya, benar. Betul. Jadi intinya nih salah satu yang membuat Mbak Fitri cepat adalah Mbak Fitri suka dengan challenge, ya, suka dengan tantangan, ya. Tantangan, benar. Apa dihadapi dengan positif. Oke. Nah, yang belum tercapai apa nih Mbak Fitri? Yang belum tercapai nih apa sih yang Mbak Fitri inginkan yang belum tercapai, yang mungkin insya Allah akan menjadi target berikutnya Mbak Fitri ke depannya? Amin. Kalau Fitri tuh emang dari awal ngeliat Bu Didit, Fitri tuh pengen banget nantinya ke depannya insya Allah ya, jika Allah memberikan, Fitri tuh pengen banget punya distributor sendiri kayak Bu Didit. Itu adalah impian Fitri, impian terbesar Fitri. Jadi bukan cuma untuk kayak jalan-jalan ke luar negeri, enggak, tapi itu Fitri pengennya, bisa nggak ya kalau misalnya Bu Didit bisa, Fitri berarti bisa nih, ada kesempatan juga gitu. Betul, dengan senang hati Mbak Fitri saya akan lahirkan Anda menjadi SLB. Emang seperti itu juga, kayak ibaratnya impian ya, impian adalah doa, omongan adalah doa ibaratnya kan. Jadi ya kalau bisa dibilang flashback Mbak Fitri 2011 emang saya juga gitu. Saya suka sekali dengan sosok wanita yang hebat luar biasa, namanya Ibu Nafisa Emir. Tuh saya melihat dia tuh kayak, ya mungkin seperti sekarang Mbak Fitri lihat saya, kasih lihat dia, ya Allah saya harus jadi distributor seperti dia. Dan saya selalu senang banget, kenapa? Karena Bu Nafisa selalu bilang, di sini siapapun bisa menjadi distributor seperti saya. Saya tidak melihat seseorang itu dari punya uang banyaknya atau punya rukonya yang banyak, tidak. Yang dilihat apa? Dilihat dari orang yang benar-benar ingin membantu orang lain, ingin menyukseskan orang lain, ingin berkembang di Tupperware, ingin apa ya, ingin mengikuti jejak karirnya step by step, ya kan, nggak maksa tapi konsisten, ya. Jadi nggak bagus juga kalau semangat ada semangat baru sampai sini turun, nggak, konsisten aja, ya, konsisten jalanin seperti itu, dan luar biasa banget. Ini Mbak Fitri, saya banyak belajar juga sama Mbak Fitri nih, harus juga buat semua juga belajar ya ibu-ibu ya. Apalagi walaupun pandemi antara sudah berakhir sama belum, tapi ternyata kondisi masih belum memungkinkan kita untuk ketemu secara offline, ya kan. Online ini benar-benar salah satu alternatif bisa membantu ibu. Jadi jangan ibu gini, aduh Bu sekarang susah ketemu orang loh, tenang aja, masih ada sosial media ya Mbak Fitri ya, yang intinya keaktifannya ibu-ibu, ya, keaktifannya ibu-ibu untuk bisa memberikan informasi. Saya senang banget Mbak Fitri kalau ke kantor kerjaannya unboxing, kalau enggak apa Mbak Fitri namanya kalau kayak gitu tuh rekam-rekam apa namanya, story. IG story-nya ya Bu ya. Jadi daripada kita naruh di story yang tidak baik, lebih baik IG story tentang Tupperware. Jadi orang saya ingat banget, saya waktu zaman pandemi kemarin malah ya gunakan sosial media tapi dari marketplace, betul sekali. Jadi dulu waktu nggak di kantor, saya kerja di rumah, tiap hari pasti update status, tapi sekarang enggak, mudah-mudahan mulai hari ini saya mulai update status lagi ya. Ditungguin loh Bu. Jadi ternyata ibu-ibu kalau bikin IG story atau update status WA, dan kalau misalnya cerita atau video yang ibu kirim itu menarik, itu ditungguin loh. Saya baru tahu, ditungguin. Jadi ternyata ada beberapa bilang, ya tuh kamu udah nggak pernah lagi sih bikin video lagi oh gitu, emang nonton? Iya, dikira cuma sekilas doang dilihat. Nah itu dia, ternyata itu juga sesuatu banget. Jadi bikin orang ngecas ya Mbak Fitri ya, bikin orang ngecas melihatnya ya. Bikin orang ngecas yang tadinya nggak mau jadi pingin punya. Benar. Jadi pengen. Pokoknya kita meracuni topi lovers lah dengan produk-produk terbaru Tupperware. Kalau banyak orang bilang kita hipnotis. Iya, benar banget Bu. Kita hipnotis, kita cuci otak. Ibarat gini Bu, banyak orang bilang nggak mau gabung di Tupperware atau nggak mau berkarir di Tupperware, itu mereka menganggap pertama Tupperware itu mahal dianggapnya. Padahal sebenarnya Tupperware itu nggak mahal, ya. Jadi kalau ternyata itu dia, mungkin tadinya yang nggak punya Tupperware mahal, pada saat join akhirnya bukan hanya beli, dapat gratisannya banyak, gitu kan? Sampai akhirnya Tupperware nggak ada harganya ya. Jadi mau dibanding-banding sama Esa juga pasti yang begitu
ya. Iya, iya emang justru ternyata sekarang mainannya cuma Tupperware aja Bu, karena dia udah suka Oh gitu ya. banting-banting, jadi dia kasihnya Tupperware aja. Jadi nggak Nggak dibeliin ada pakai mainan ya. awet, karena tahan banting gitu, mau dibanting kayak apa juga nggak pecah-pecah gitu. Betul ya, jadi mainan Esa aman lagi ya pastinya. Mau diisi juga Aman, nah itu aman. dia senangnya kayak gitu, jadi aman buat anak. Oke, sip. Nih Ibu ada pertanyaan nggak nih buat Mbak Fitri nih? Ada pertanyaan nggak buat Mbak Fitri sebelum saya tutup closingnya? Kita sudah masuk ke setengah jam ya, lumayan. Ada pertanyaan nggak Ibu? Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa dimasukin. Oke, cuman saya sedikit tadi gini Mbak Fitri, kan Mbak Fitri tadi sempat nawarin di sosmed, terus ada beberapa teman-teman jadi member, ya kan, ada yang di luar Jakarta segala macam. Terus Mbak Fitri ternyata masih punya konsumen, itu gimana cara nawarinnya? Kalau konsumen itu ada dari teman lama, teman kantor yang dulu masih suka nyari produk-produk kayak misalkan dia butuh apa nih, nanti langsung WA ke Fitri. Justru kadang kalau Fitri upload ke story, dia ngelihat langsung nanya, Fit, ini yang mana ada foto ininya nggak? Mau lihat dong barangnya. Fitri kirim fotonya, terus dia mau deh Fit, satu set ya, kayak gitu. Itu kalau biasa kalau yang teman-teman lama Fitri ya. Terus juga sekarang kan enaknya di Tupperware itu ada namanya Tupper Shop Bu Didit. Nah, dari situ juga itu bisa dapat tuh dari Tupper Shop. Enaknya tuh dari Tupper Shop ketika ada pelanggan yang beli dari referral kita, itu langsung masuk notifnya ke kita. Jadi kita bisa lihat itu namanya siapa, emailnya apa, nomor handphone, alamat kita bisa lihat. Dan di situ Fitri inisiatif nih mau sebenarnya tuh awalnya Fitri tuh cuma mau ngucapin terima kasih ya sudah membeli Tupperware gitu. Nah terus pas Fitri ucapin terima kasih ternyata responnya bagus. Dia bilang, Mbak saya bisa nggak kalau beli sama Mbak Fitri langsung? Oh boleh dengan senang hati. Nah akhirnya dari situ jadi kayak pelanggan tetap ke Fitri dari awal Tupper Shop jadi kayak pelanggan tetap. Jadi setiap bulan ada aja yang beli. Maksudnya dia beli entah itu toples, entah itu tempat makan, entah itu apa. Pokoknya ada aja pembelian tiap bulannya kayak gitu. Bulannya, oke. Pernah nggak menghadapi konsumen ataupun mungkin salesforce yang membandingkan harga kita jual dengan harga di marketplace? Itu kalaupun ada, itu jawabannya dari Mbak Fitri apa nih? Jadi bisa bantu teman-teman yang ada di sini. Gimana sih jawabnya kalau misalnya suka ngebandingin dengan yang marketplace? Gitu. Iya, biasanya kan suka nemuin, ya Fit, ini mah di marketplace lain juga lebih murah kali dari harga katalog, kan suka bilang kayak gitu ya Bu Didit ya. Ini banyak banget pengalaman, terus juga nggak cuma dari Fitri pribadi, tapi teman-teman konsultan lain juga ada nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Nah, Fitri biasanya setiap menemukan pertanyaan seperti itu, Fitri selalu bilang, Ibu, kalau seandainya di marketplace itu kita belum tentu tahu itu bergaransi atau tidak, entah itu entar ada kerusakan atau apa, belum tentu Ibu bisa klaim seperti itu. Nah, kalau misalkan Ibu beli dengan Salesforce atau dengan Fitri secara langsung, Ibu udah bisa mendapatkan namanya garansi seumur hidup. Kalaupun nanti Ibu ada barang yang rusak, Ibu nggak usah khawatir, bisa langsung cari Fitri. Seperti itu. Terus juga selain enaknya gini, kalau misalkan kayak di di online shop ya marketplace itu kan kebanyakan juga kayak black market jatuhnya ya Bu Didit ya, karena jualnya tuh parah banget gitu kan harganya. Nah terus saya juga selalu informasikan takutnya barang yang dijual itu produknya serupa tapi bukan Tupperware, karena ada Bu pengalamannya seperti itu. Dibilangnya Tupperware, ternyata pas dilihat produknya datang itu bukan Tupperware. Kan sayang juga kan, daripada ibu-ibunya buang-buang duit kayak gitu, mendingan ibu cari yang emang benar-benar dari Tupperware resmi, udah pasti aman dan bergaransi itu sih tepatnya. Berarti salah satunya tadi memberikan servis ya, memberikan servis. Betul. Apa namanya, kalau menukar segala macam, jadi meyakinkan ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana dari Mbak Siti Hawa, bagaimana tips dapat meyakinkan customer untuk membeli lewat Tupper Shop? Jadi gimana tipsnya agar meyakinkan customer untuk beli melalui Tupper Shop? Karena kan Tupper Shop itu kan harganya harga katalog ya. Maksudnya gimana nih bikin si konsumen itu mau belinya lewat Tupper Shop? Ini pertanyaan dari Mbak Siti Hawa.
Nah, kalau untuk Tupper Shop sendiri, Fitri kan memang selalu masukkan link Fitri ke sosmed, terutama di Instagram. Nah, di sosmed Fitri itu nggak cuma ngelink ke WhatsApp Fitri, tapi juga ngelink ke namanya Tupper Shop, ngelink otomatis. Oke. Nah, biasanya kan justru malah kadang ada yang nggak langsung nanya, tapi yang total udah langsung beli aja. Ada notifnya total masuk, wah ada yang beli Tupper Shop nih, kayak gitu. Cuma kalau misalkan Fitri referalin ke misalkan kayak orang dari sosmed ya, kan kadang suka jauh-jauh nih Bu. Jujur aja nih kalau di sosmed tuh kan suka entah dari Sumatera, dari Medan tuh ada aja yang nyangkut gitu ke sosmed. Oke. Karena kalau misalkan Fitri kirim sendiri, pertama kan ongkirnya nih. Fitri selalu alihkan ke Tupper Shop. Kalau lewat Tupper Shop itu ongkirnya lebih murah kalau ke luar Pulau Jawa gitu. Jadi kebanyakan mereka yang kalau dari luar Pulau Jawa ya udah mendingan prefer ke Tupper Shop karena ongkirnya lebih murah dibanding ke kayak ke Fitri. Kalau ke Fitri ini kan kayak ke jasa kurir ya, jasa kurir biasa gitu. Ongkirnya kan sesuai dengan yang mereka terapkan kayak gitu. Udah gitu kan kalau di jasa kurir itu ada namanya volume. Produk Tupperware kan nggak kecil-kecil ya Bu, tapi besar-besar gitu. Nah itu salah satunya kalau misalkan kita ngirim dengan produk besar itu pasti kena volume. Nah itu biayanya lebih besar biasanya gitu. Jadi buat pertimbangan mereka sih seperti itu sih Bu kebanyakan. Oke, berarti untuk lebih mengarahnya kalau yang mereka di luar Jawa ya, di luar Jakarta terutama. Betul. Ya. Betul. Soalnya ini juga info juga buat ibu-ibu, Tupper Shop sekarang dilayani untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau kemarin sampai di bulan Juli itu bulan Juni itu hanya SLD dan pengiriman semua dari Jakarta. Tapi per bulan Juli sudah seluruh Indonesia. Jadi bisa jadi pengiriman itu, jadi pengiriman itu akan dikirim lewat lewat gudang yang terdekat. Misalnya kalau orderannya dari Medan, berarti nanti akan dikirimnya dari gudang Tupperware yang di Medan. Jadi kalau ordernya dari Kalimantan, itu ada Tupperware juga punya gudang di Balikpapan. Di Kalimantan itu kalau nggak salah Balikpapan. Terus kemudian Sulawesi juga ada di Makassar. Kalau Surabaya ada dan juga di Jakarta. Ya, jadi enak banget. Begitu juga enaknya kalau memang lewat Tupper Shop itu pengirimannya aman karena melalui ekspedisi yang sudah sangat terkenal, namanya Lion Parcel. Ya, dan saya belum periksa lagi nih, masih ada promo pengiriman nggak ya? Kayaknya pasti ya. Promo terakhir sih masih kalau waktu pas kemarin tahun Tupperware ongkirnya itu yang standar cuma 5.000 Bu. Oh, 5.000, wah itu dia, dimanfaatin. Jadi intinya gini ya ibu-ibu ya, link referral sebanyak-banyaknya, kirim sebanyak-banyaknya. Jadi kadang-kadang suka ada beberapa konsumen yang mereka itu memang kalau lewat orang malas ngomong, malah lebih senangnya lewat link karena lebih mudah, tinggal tek transfer, dapat bukti transfernya, dapat email, selesai ya. Intinya terus berusaha ya Mbak Siti Hawa ya, jangan baru 1-2 kali kirim ya nggak ada yang nyangkut nih, udah berarti nggak bisa setiap hari ya, kembali lagi itu konsisten ya, konsisten. Lagi tadi Mbak Fitri itu konsisten banget, jadi pasti setiap orang pengen lihat IG story-nya Mbak Fitri setiap hari gitu kan. Jadi itu adalah konsisten mengirimkan link referral, ibaratnya nggak ada salahnya. Toh ibu-ibu sales force itu semua dapat link referral gratis, punya toko online gratis, nggak perlu mikirin barangnya apa yang ada, dan malah biasanya ibu bisa manfaatkan ada barang-barang promo yang kalau ibu di kantor kosong bisa jadi di Tupper Shop itu masih tersedia ya. Benar bisa dimanfaatkan ke situ ya. Oke. Kalau Bu Rifa katanya pertanyaannya sudah terwakili oleh Bu Rifa. Pertanyaan yang mana nih Bu Rifa? Bu Rifa ini juga calon manajer sama kayak Mbak Fitri. Amin, mudah-mudahan semuanya bisa jadi manajer ya. Amin. Nih termasuk juga nih ada Bu Waswati juga sama, termasuk cepat jadi manajer. Kadang-kadang orang menganggap aduh jadi manajer susah, tapi ternyata pada saat jalani encer banget ya Mbak Fitri ya. Benar. Mungkin awalnya bagi konsultan yang masih baru mungkin mikirnya kayak, aduh ini kayaknya tinggi banget nih kalau jadi manajer. Pokoknya jangan pernah mikir kayak gitu. Kita positive thinking aja, konsisten, fokus. Ucapan itu adalah doa. Jadi Bismillah, aku pasti bisa, saya pasti bisa. Nah,
pasti akan ada jalan dan akan dimudahkan ke depannya. Ke depannya. Oke, keren banget nih. Sebelum ditutup mungkin Mbak Fitri, oh tadi udah ya, nggak apa-apa tambahin lagi Mbak Fitri, ada mungkin kesan-pesan untuk teman-teman nih buat biar bisa mengikuti jejaknya Mbak Fitri dengan mudahnya meniti karir Tupperware dan apalagi kondisi pandemi seperti ini. Yuk. Oke, untuk kondisi pandemi seperti ini, teman-teman jangan pernah patah semangat ya, walaupun memang tidak setiap saat kita menerima orderan atau tidak setiap hari customer berbelanja ke kita, tapi kita tetap berusaha. Kita tetap berusaha, konsisten, fokus, itu sih yang terutama, dan jangan pernah mikir kalau kita nggak bisa. Karena Fitri sendiri percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Itu yang Fitri tanamkan dari dulu, dari kecil udah menanamkan itu. Jadi kalau kita tetap semangat, kita terus berusaha, itu pasti ada aja rezeki nggak kemana kok, gitu sih. Lebih tepatnya kayak gitu. Tetap semangat, jangan pernah pesimis, positive thinking. Kalau teman-teman yang lain bisa, kalian juga pasti bisa. Nggak ada kata nggak mungkin. Sip. Betul banget. Terima kasih banyak nih Mbak Fitri hari ini sudah memberikan sharing-sharing. Ingat banget dulu pernah ada program Tupperware, mungkin kalau masih ingat ada program She Can You Can. Dulu ada di Trans 7 ya. She Can You Can bahasa Nashak ya kan, dimana kalau kamu bisa pasti aku bisa ya. Terus juga tenang aja, Tupperware itu memberikan peluang kepada seluruh wanita Indonesia untuk pastinya memiliki peluang yang banyak, juga peluang yang lebih baik. Karena kembali lagi Mbak Fitri juga bergabung Tupperware juga tidak dibekali, bukan tidak dibekali, tapi alhamdulillah selalu saya bekali ya Mbak Fitri ya. Betul. Karena terus terang training gratis, training cuma-cuma istilahnya. Cuma-cuma. Jadi kita ada program sesuai dengan motonya Tupperware adalah educate, empower, sama enlighten, yaitu educate. Jadi saya tidak akan pernah bosan untuk memberikan training dan motivasi kepada ibu-ibu yang bergabung di SLD Mahkota Ros. Yang penting ibu-ibunya mau, kemudian kosongkanlah cangkirnya ya. Jadi kalau misalnya cangkirnya atau gelasnya sudah isi air, kalau mau saya kasih air lagi pasti nggak bakalan bisa. Tapi kalau dikosongkan cangkirnya, dikosongkan gelasnya, insya Allah saya dengan senang hati akan terus mengisi airnya itu dengan ilmu-ilmu Tupperware yang ibaratnya ibu-ibu yang tadinya nggak bisa, insya Allah akan jadi bisa. Sama Bu, sama kayak Mbak Fitri tadi, saya juga dulu nggak bisa jualan Tupperware, tapi sekarang saya akhirnya ya seperti itu. Kemudian empower, saya senang banget ya. Kita sebagai wanita yang luar biasa, semua wanita yang ada di sini dimanapun itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Selain megang anak, ngurus suami, ngurus keluarga, ternyata di Tupperware itu bisa lebih sukses lagi. Dan terakhir pastinya enlighten. Ya lihat kan Mbak Fitri kan, walaupun ibu rumah tangga, ngurus esas segala macam, tapi masih tetap bersinar di Tupperware ya kan. Insya Allah juga akan menyinari teman-teman semua yang ada di SLD Mahkota Ros. Kembali lagi yang penting mau fokus, konsisten, jalani apapun yang ada di Tupperware, banyak bertanya, banyak belajar, selalu ikut bergabung dengan program-program yang ada di SLD Mahkota Ros. Senang sekali sore ini, luar biasa, saya sangat merindukan sekali acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan hari ini sebagai pembuka kita akan rutin untuk melaksanakan Tupper Talks ya setiap hari Kamis. Kita akan ketemu nanti Kamis depan dengan pembicara yang lain yang pasti juga luar biasa seperti Mbak Fitri. Mbak Fitri, makasih banyak ya sharing-sharingnya hari ini. Jangan pernah bosan untuk selalu memberikan sharing. Ya, sukses selalu. Makasih juga kepada yang sudah bantu saya hari ini dengan StreamYard-nya yang luar biasa. Belum disebut namanya ya. Oke, sukses selalu. Thank you banyak buat semuanya, ibu-ibu semua. Tetap semangat ya. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bertanya. Bisa langsung WA saya, juga tanya-tanya di grup. Oke, makasih banyak. Sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sukses selalu. Sukses semuanya. Semangat pagi. Semangat terus.